kopi nih. Tapi kalian pernah nggak sih kalau habis minum kopi tuh perut rasanya perih, terus asam lambung naik? Nah, dari kejadian sehari-hari seperti ini, kita itu bisa mempelajari tentang asam basa, pH, dan keseimbangan asam basa. Jadi, kopi itu tuh terasa asam karena ia mengandung senyawa yang dapat mendonorkan proton H+. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah pendonor proton H+, dan basa adalah penerima proton H+. Jadi, karena kopi dapat mendonorkan proton H+, maka ia disebut sebagai asam Bronsted. Kopi memiliki pH sekitar 4-5, maka itu kopi juga termasuk dalam kelompok asam lemah. pH didefinisikan sebagai minus log konsentrasi H+. Dari rumus ini, kita mengetahui jika konsentrasi H+ itu besar, pH akan semakin kecil dan larutan semakin asam. Jika konsentrasi H+ kecil, pH akan semakin besar dan larutan makin basah. Asam lembah seperti kopi itu tidak terdisosiasi secara sempurna. Nilai keseimbangan itu ditentukan oleh nilai Ka. Semakin besar Ka-nya, maka pH-nya semakin kecil dan asamnya semakin kuat. Jadi, di dalam tubuh kita itu terdapat organ yang bernama lambung. Lambung itu membantu kita mencerna makanan kita. Ia mengandung asam klorida dan pH-nya itu sekitar 1-3. Asam klorida yang terdapat pada lambung itu termasuk asam kuat, sehingga terionisasi sempurna. Saat kita minum kopi, asam dari kopi menambah ion H+, sehingga keseimbangan di asam lambung bergeser. Lalu pH lambung akan semakin turun. Inilah yang memicu asam lambung naik. Sekarang kita masuk ke obat asam lambung. Obat asam lambung ini memiliki kaitan yang erat dengan larutan buffer. Larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH walaupun ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Obat asam lambung ada yang bekerja dengan menetralkan ion H+ sehingga pH naik, ada juga yang bekerja dengan menghambat pelepasan ion H+ sehingga keseimbangan asam basa bergeser ke arah pH yang lebih tinggi. Secara konsep, tujuan obat asam lambung ini untuk mempertahankan kestabilan pH dalam lambung kita. Nah, ini yang disebut sebagai larutan buffer. Larutan buffer itu terdiri atas basa lemah dan asam konjugatnya, atau asam lemah dan basa konjugatnya. Dari rumus ini, kita mengetahui jika pH lebih besar dari pKa, maka larutan akan cenderung basa. Dan jika pH lebih kecil daripada pKa, maka larutan cenderung asam. Dalam farmasi, perubahan pH dipelajari dengan kurva titrasi asam basa. Kenapa pemahaman mengenai pH dan keseimbangan sangat penting dalam formulasi farmasi? Ini adalah persamaan reaksi, dan ini adalah rumus umum KSP. Rumus KSP digunakan untuk menentukan kelarutan, membandingkan mana garam yang lebih sukar larut atau lebih mudah larut, dan untuk memprediksi terbentuk endapan atau tidak. pH dapat mempengaruhi kelarutan obat. Jika pH tidak sesuai, obat bisa mengendap atau efektivitas obat bisa menurun. Jadi, dari secangkir kopi ini kita dapat menentukan bahwa kalau kopi itu bersifat asam, pH ditentukan oleh keseimbangan asam basa, asam lambung naik karena ada perubahan pH, serta obat bekerja dengan konsep buffer dan keseimbangan. Terima kasih sudah menonton, semoga membantu dalam memahami konsep asam basa dan pH.